Halo teman-teman, kali ini saya akan share resiko-resiko terberat jika teman-teman gagal bayar di aplikasi Akulaku. Nah, ini banyak sekali dialami oleh teman saya yang gagal bayar di Akulaku. Sudah sekitar 1-2 tahun gagal bayar di Akulaku. Resikonya ada banyak sekali ya teman. Yang pertama dan yang paling utama tentu saja akan kena denda atau bunga yang sangat besar sekali. Ini tergantung dari lamanya waktu ya teman. Misalnya teman-teman cuma 1-2 hari telat bayar, itu biasanya 10% dari pinjaman pokok. Misalnya 1 juta itu akan kena denda 10.000 sampai 15.000 per harinya ya teman. Nah, untuk jangka waktu bertambah lama itu akan banyak sekali bunga dan denda yang bertambah. Nah, tapi maksimalnya untuk Akulaku sendiri itu untuk bunga dan dendanya 100% dari pinjaman pokok. Misalnya teman punya pinjaman 1 juta, itu bunga dan dendanya jika tidak dibayar dalam 1 tahun atau 2 tahun itu akan kena 1 juta juga. Jadi total pinjamannya 2 juta rupiah. Nah, itu bisa menjadi acuan teman-teman jika teman-teman ingin galbay. Jika teman-teman ada pinjaman 2 juta, nanti masuknya akan 4 juta. Misalnya teman-teman ada pinjaman 5.000, itu akan kena 5.000 juga. Jadi 100% dari pinjaman pokok itu maksimalnya. Itu adalah ketentuan dari OJK. Jadi ini sudah kesepakatan antara pinjaman online dan OJK, syarat untuk bisa menjadi pinjaman legal seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya teman. Nah, untuk resiko kedua, teman-teman akan diteror oleh pihak aplikasi pinjaman online. Nah, untuk Akulaku sendiri biasanya teleponnya pakai nomor operator 3 kali sehari, menelpon nomor teman-teman. Jika nomor teman-teman nggak aktif, maka akan langsung nomor. Jadi harap hati-hati saat memasukkan kontak darurat. Nah, untuk resiko kedua itu diteror ya teman. Untuk resiko ketiga, jika memungkinkan, ini jika mungkin ya teman, nanti akan ke rumah teman-teman debt kolektornya. Nah, ini ada banyak sekali yang bertanya kepada saya, "Bang, rumah saya di sini, apakah nanti akan diteror? Bang, saya sudah nggak bayar 1 tahun, apakah nanti akan diteror di rumah?" Nah, ini akan saya jelaskan di sini. Untuk teror debt kolektor langsung ke rumah itu ada kriteria khusus, jadi tidak bisa sembarang langsung ke rumah ya teman. Itu jika teman-teman punya pinjaman di atas 5 juta itu akan langsung ke rumah teman-teman. Tapi kalau di bawah 1 juta, misalnya 500.000 atau 300.000, itu nggak bisa untuk masuk ke rumah teman-teman, karena debt kolektor juga mikir ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan debt kolektor untuk sampai ke rumah teman-teman. Misalnya bensin, makan, itu ada banyak sekali. Jadi jika teman-teman utangnya cuma sedikit, itu tidak sesuai dengan ekspektasi biayanya. Terus untuk domisili juga sangat berpengaruh sekali. Jika teman-teman ada di sekitar Jabodetabek, itu pasti akan langsung didatangi karena itu adalah wilayahnya debt collector. Tapi jika teman-teman ada di wilayah selain Jabodetabek, misalnya desa-desa terpencil atau pelosok, itu biasanya tidak didatangi oleh debt collector karena untuk sampai ke rumah situ akan memerlukan banyak waktu dan biaya yang besar. Jadi akan jadi pertimbangan debt collector jika ingin ke rumah teman-teman adalah domisili dan besarnya pinjaman. Jadi harus diperhatikan di sini. Teman-teman harus lihat dulu domisili teman-teman dan besarnya pinjaman yang teman-teman dapatkan. Itu sangat berpengaruh sekali. Nah, jika teman-teman tidak didatangi debt collector, itu jangan ayam ya teman, karena ada risiko terbesar yang akan mengintai teman-teman. Risiko terbesar itu adalah terkena PI checking. Nah, kalau sudah sampai sini sudah parah sekali, karena teman-teman nggak akan bisa pinjam lagi di pinjaman online, baik swasta nasional ataupun yang offline ya teman. Misalnya BRI, BNI, BCA, itu nggak bisa lagi teman-teman melakukan pinjaman karena data teman-teman sudah terdata busuk, jadi nggak bisa lagi untuk pinjam. Apalagi di pinjaman online yang legal, itu saya jamin tidak akan bisa ACC, karena saya sudah mengalami sendiri. Saya sudah pernah galbay di aplikasi Akulaku yang dulu ya teman, sudah pernah galbay dan saya mau pinjam di BRI, BNI nggak bisa untuk pinjamannya. Pinjam kur juga nggak bisa, pinjam motor juga nggak bisa karena data saya sudah busuk. Tapi selama 3 tahun ini saya bisa lagi, karena untuk pemulihan data itu biasanya sekitar 3-5 tahun data kita bisa bersih lagi dari pinjaman online. Jadi harus diperhatikan di sini. Jika teman-teman sudah kena PI checking, itu nggak diapa-apain juga nggak apa-apa, karena kita nggak bisa pinjam lagi.
tapi untuk pembersihan datanya sekitar 3-5 tahun bisa bersih lagi dan bisa melakukan pinjaman lagi. Itu sudah saya buktikan sendiri. Nah, itu saja resiko-resiko terbesar jika kita telat bayar di Akulaku. Jika teman-teman ada dasar dan ada pengalaman seputar Akulaku, seputar regulator, bisa tulis di kolom komentar. Saya membuka komen untuk teman-teman yang punya pengalaman dan untuk sharing-sharing ya teman. Nah, itu saja dari saya, bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.